Menatap Xiaoyan yang tak kenal ampun, wajah Jia Liao memucat. Ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat spontan menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Jia Liao akan dibunuh. Langkah tegas Xiaoyan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentangnya. Xiao Yu membuka mulutnya yang merah dan basah saat seluruh tubuhnya membeku di tempat. Karakter Xiaoyan yang tegas dan kejam telah benar-benar mengubah citra lembut yang dimilikinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki muda yang biasanya dia lawan dan juga marahi bisa bersikap kejam dengan begitu mengerikan. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiaoyan. Namun, ketika batang logam itu berada setengah meter dari kepala Jia Liao, tiba-tiba terdengar suara keras seperti guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba berteriak, "Anak nakal dari klan Xiao, tujuan tantangan adalah untuk saling belajar. Kamu benar-benar berani bersikap begitu brutal." Mendengar teriakan marah itu, Xiaoyan menyipitkan matanya. Ujung mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. Alih-alih berhenti, batang logam di tangannya menghantam ke bawah dengan kekuatan yang lebih dahsyat. "Minggir!" Tindakan Xiaoyan jelas telah mengipasi api orang yang berteriak itu. Dengan sebuah kutukan, energi angin yang sangat kejam dilepaskan dan bersiul ke arah Xiaoyan. Seperti kilat hijau, energi itu memotong bagian tengah batang logam Xiaoyan dan seketika batang logam yang kuat dan keras itu terpotong menjadi dua di udara. Wajah Xiaoyan berubah saat batang logam itu patah menjadi dua. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoyan ingin sekali lagi menusukkan sisa setengah batang logam ke tenggorokan Jia Liao dengan kejam. Tetapi angin hijau itu kembali menerpa. Tekanan kuat dari angin itu benar-benar membuat Xiaoyan kesulitan bernafas. Sambil mengecilkan matanya, dia mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menusuk ke depan dengan batang logam itu. Namun, dia terhalang oleh lapisan udara tak kasat mata yang tidak dapat dipatahkan. Sambil menggerakkan bibirnya, tangan kanan Xiaoyan mencengkram erat tongkat itu, sementara tubuhnya bergerak sedikit dan berputar. Tongkat logam itu terlepas dari tangan dan berubah menjadi bayangan hitam, melesat dengan ganas ke arah sosok yang terbang ke arahnya. Melihat Xiaoyan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu mendengus dingin. Tangannya melengkung menjadi cakar dan melambai dengan ganas di depannya. Loki hijau tebal membentuk beberapa bilah angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bilah angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam itu menjadi lebih dari 10 bagian. Memiliki hati yang kejam meskipun masih sangat muda. "Hari ini aku akan memberimu pelajaran menggantikan Xiaozan." Sosok itu tertawa dingin setelah memotong batang logam itu menjadi beberapa bagian. Di kedua telapak tangannya, dauki hijau dengan cepat dikumpulkan. Sebuah siklon berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti meriam, dia melemparkan dirinya ke arah Xiaoyan. Sebuah bilah angin hijau pucat muncul tepat saat dia melambaikan telapak tangannya dan melesat ke arah Xiaoyan. Tekanan udara yang berasal dari bilah angin meniup tanah hingga bersih dari kotoran. "Memberiku pelajaran. Kau pikir kau siapa? Kau harus mendisiplinkan anakmu terlebih dahulu," ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Dauki, dia mengenali sosok itu sebagai ayah Jia Liao, yaitu Jollibee. Xiaoyan memperhatikan bilah-bilah angin yang melesat ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika bilah-bilah angin itu berada 5 meter dari kepalanya, Xiaoyan menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke arah tanah. Semburan udara tak berbentuk dilepaskan, dan saat bersentuhan dengan tanah, tubuh Xiaoyan terdorong ke udara. Dia jungkir balik di udara dan mendarat di sebidang tanah kosong yang berjarak puluhan meter. Baling-baling angin itu melesat, disertai bunyi dentangan. Banyak bekas luka dalam tertinggal di permukaan tanah yang berbatu keras. "Ayah, bunuh dia," ucap Jia Liao. Melihat sosok yang menikuk turun, wajah Jia Liao dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali saat dia memohon kepada ayahnya. Mendarat di tanah, Jollibee melirik sekilas ke arah tangan Jia Liao. Wajahnya sedikit menegang dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab,
dia mendorong tanah dan sekali lagi dengan marah menyerbu ke arah Xiaoyan. Biarkan aku melihat betapa hebat kejeniusan klan Xiao ini sebenarnya, ucap Jollibee. Hanya dalam waktu singkat kemunculan Jollibee membuat Xiaoyan tergesa-gesa mundur. Kerumunan mengenali Jollibee dan mulai bersorak. Seorang dadosi telah melancarkan serangan diam-diam terhadap seorang dose. Dasar Jollibee anjing tua, kau masih punya muka untuk menyerang, tegur Xiaoyan. Melihat bagaimana Jollibee mengabaikan perbedaan status mereka dan sekali lagi menyerbu ke arahnya, wajah Xiaoyan akhirnya mulai pucat. Bocah, setelah mematahkan lengan anakku, lupakan saja tentang pergi dengan selamat, ucap Jollibee sembari melangkah seperti angin. Dia tiba-tiba muncul di atas Xiaoyan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Tinjunya mengepal dengan kuat dan dogi hijau yang bergejolak dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Sial, kau bahkan menggunakan teknik dao tingkat Zuan. Dasar anjing tua, kau telah mempermalukan seluruh klan Jiali, ucap Xiaoyan. Merasakan kekuatan dahsyat yang berkumpul di tangan Jollibee, wajah Xiaoyan berubah sangat buruk. Diam-diam ia mulai melirik cincin hitam di jarinya. Tak jauh dari situ, wajah Sun Er berubah saat melihat bahaya yang dihadapi Xiaoyan. Sambil menarik nafas perlahan, nyala api keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, dogi berwarna emas pucat mulai memancarkan energi agresif. Tepat saat Xiaoyan bersiap menyelamatkan dirinya dan Sun Er bersiap menyelamatkannya, tiba-tiba terdengar teriakan keras penuh amarah dari seberang jalan. Anjing tua sialan, sejak kapan giliranmu mengajari anakku? Ketika teriakan itu mereda, sosok tubuh yang diselimuti api melesat dari balik pasar. Menghentakkan kakinya dengan keras, ia terdorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiaoyan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa. Amarah singa, ucap Xiaozan. Dengan tatapan mengagumkan, Xiaozan mengepalkan tangan besinya dan meninju Jollibee dengan ganas. Kepala singa merah besar muncul di tinjunya. Ki hijau dan merah saling bersentuhan dan meledak bagaikan guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan berdenging. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertarungan itu gemetar dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Xiaozan menarik Xiaoyan bersamanya. Kedua pria itu melangkah cepat ke tanah saat mereka mundur. Dengan setiap langkah meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari sini terlihat jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Sambil menghilangkan kinya, Xiaozan menatap dingin ke arah Jollibee yang tidak jauh darinya. Dia tertawa dingin. Jollibee, kau benar-benar hidup seperti anjing. Kau bahkan berani menyerang generasi muda, ucap Xiaozan. Wajah Jollibee tampak gelap, mulutnya sedikit berkedut saat dia menunjuk ke arah Jia Liao yang sedang berbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, "Dia telah menyakiti anakku sedemikian rupa. Xiaozan, kau harus memberiku penjelasan," ucap Jollibee. Penjelasan? Penjelasan apa? Kalau anakku tidak bereaksi cukup cepat, yang tergeletak di tanah itu pasti dia. Kalau itu yang terjadi, apakah aku akan meminta pertanggungjawabanmu? Ucap Xiaozan mencibir sambil membalas dengan cepat dan kasar. Tantangan ini dilontarkan oleh putramu. Semua orang yang hadir bisa menjadi saksi. Selain itu, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau lengan adalah hal yang sangat umum. Mengapa kau membuat keributan besar tentang hal itu? Ucap Xiaozan. Keganasan Xiaozan perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kau? Wajah Jollibee berkedut karena marah. Ia mengamati tatapan mata orang-orang di sekitarnya yang tertawa dan tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiaoyan. Sambil menggertakkan giginya dengan marah, ia berkata, "Baiklah, jangan beri aku kesempatan. Kalau tidak," ucap Jollibee, "aku akan mengatakan kalimat yang sama padamu," ucap Xiaozan. Mata Xiaozan berkilat tajam saat dia tersenyum. Bagus, bagus, kita tunggu saja," ucap Jollibee menganggukkan kepalanya dan tersenyum marah. Dia menghampiri Jia Liao yang mengerang dan kemudian berbalik dan pergi. Saat dia melewati Liu Xi dan melihat sikap Liu Xi yang terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, kemarahan dalam dirinya bangkit sekali lagi.
Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menahan amarahnya dan berkata, "Tuan Liu Si, ayo pergi." "Hah? Wanita itu?" Liu Si menatap Sun Er yang ada di dekatnya dengan enggan. Dengan mata berkedut, Jollibee siap membunuh saat itu juga si idiot yang pikirannya hanya dipenuhi wanita. Dia mengepalkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksakan diri untuk tersenyum mengerikan. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kembali ke klan, ucap Jollibee. Baiklah, melihat kesedihan di wajah Jollibee, Liu Si hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Tatapannya sekali lagi dengan tidak senonoh menyapu Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jollibee. Melihat Jollibee dan kelompoknya yang tampak malu keluar dari kota dengan matanya, Shozan tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Zoyan yang memiliki tetesan darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk bahu Zoyan dengan berat. Sambil menghela nafas, dia dengan menyesal berkata, "Seranganmu tidak cukup ganas. Jollibee hanya memiliki satu putra dan hari ini, jika kamu mengebirinya, Jollibee akan menjadi gila. Jika itu terjadi, dua tetua yang bersembunyi di luar akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Sungguh kesempatan yang terbuang sia-sia," ucap Shozan. Mendengar ini, Zoyan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Soyu memerah karena kata-kata kotor itu saat mereka berdiri di satu sisi. Mendengar perkataan Shozan, para tentara bayaran di sekitar merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya begitu kejam, karena ayahnya bahkan lebih kejam lagi. Waktu berlalu. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan redup yang menutupi tanah dengan lapisan keperakan yang memberinya tampilan misterius. Setelah kerusuhan di siang hari, kota Wutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah, di beberapa jalan hanya terdengar suara aktivitas malam sesekali. Di sebuah kamar di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya yang gelap seperti langit malam, dipenuhi dengan keheningan yang dingin. "Guru, apa kekuatanmu dalam kondisi saat ini?" Setelah terdiam cukup lama, Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. "Kenapa?" Cincin hitam yang dikenakannya memancarkan respon acak. Sesaat kemudian, Yalou berkata samar-samar, "Meskipun saat ini aku dalam bentuk jiwaku, aku seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dadoshi atau Doling dengan api surgawiku," ucap Yalou. Mendengar ini, wajah Xiaoyan sedikit gembira, namun matanya masih memancarkan aura dingin. "Kau ingin membunuh anak laki-laki sore tadi?" Melihat perilaku Xiaoyan, Yalou bertanya dengan heran. "Jaleo tidak pantas mendapatkan usaha seperti itu," ucap Xiaoyan tersenyum dan kembali berbisik. 2 bulan sudah dekat, dan aku mulai kehilangan kesabaran untuk terus bersaing dengan klan Jiali. Jadi, aku berharap untuk membunuh alkemis bernama Liu Si secara diam-diam. Begitu dia mati, klan Jiali yang tidak memiliki obat penyembuh akan kehilangan pangsa pasar mereka yang tersisa. Begitu itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak akan dapat lagi mengancam klan Xiao, ucap Xiaoyan. "Oh, apa kau benar-benar sudah kehilangan kesabaran? Melihat karaktermu, kau tidak tampak seperti orang yang impulsif," ucap Yalou. Setelah hening sejenak, suara bercanda Yalou keluar dari cincin. "Sepertinya kau sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Yang dilakukan pria itu hanyalah bersikap sedikit jorok, namun kau menyimpan dendam yang dalam. Dasar anak yang pencemburu," ucap Yalou. Mendengar ini, wajah Xiaoyan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap membuatnya marah. "Sejak awal, aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana aku bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika aku tidak bertemu orang itu hari ini, aku akan mulai menggunakan beberapa trik," ucap Xiaoyan. Baiklah, itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu." Melihat sikap Xiaoyan, Yalou tertawa terbahak-bahak.
Nada mengejek dalam tawanya membuat Joyen memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin bertindak, mari kita mulai. Aku hanya sebuah roh, jadi aku perlu meminjam tanganmu, ucap Yalao menghentikan tawanya dan berkata. Sambil menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, Joyen segera melompat dari tempat tidurnya. Ia mengeluarkan cincin penyimpanan berwarna merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah ia persiapkan sebelumnya. Ia mengenakannya ke seluruh tubuhnya dengan cara yang terlatih, dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi seorang pria berjubah hitam yang misterius. Ayo pergi, kau tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu. Dengan rohku yang menyelimutimu, kau tidak perlu khawatir ada yang mengenalimu dari aroma tubuhmu, ucap Yalao. Melihat Joyen yang sudah siap, Yalao tersenyum mengingatkan. Sambil menganggukkan kepalanya, Joyen dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekeliling seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan misterius yang kuat terpancar dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius itu dengan cepat menyelimuti seluruh tubuh Joyen. Seketika, sosok yang jatuh dengan cepat itu tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti elang diam-diam melesat keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Malam yang gelap dan berangin memberikan kesempatan yang baik untuk membunuh. Cerita berpindah pada klan Jiali. Tuan Liu benar-benar bisa memurnikan obat lain. Di aula yang terang benderang, Jia Libi yang awalnya cemas, awalnya tertegun setelah mendengar apa yang bisa dilakukan Liu Xi sebelum bertanya dengan gembira. Sangat puas dengan sikap terkejut Jia Libi, Liu Xi mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuh, aku mampu memurnikan sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan para tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Obat itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10% dalam waktu singkat, ucap Liu Xi. Mendengar ini, wajah Jia Libi tampak gembira. Jika obat dengan efek seperti itu dapat disempurnakan, ia dapat menggunakannya sebagai iklan untuk menarik banyak orang. Ia bahkan mungkin dapat menekan klan Xiao sekali lagi. Sayangnya pil kekuatan peledak ini tidak dapat dimurnikan dalam jumlah besar seperti obat penyembuh. Dengan kemampuanku saat ini, aku khawatir aku hanya dapat memurnikan 20 pil per hari, ucap Liu Xi berkata dengan nada menyesal. 20 pil saja, kita bisa membuatnya semacam lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, obat penyembuh adalah tujuan utamanya. Kita hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kita. Jia Libi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin klan Jiali, aku memang mampu membuat pil kekuatan peledak ini. Tetapi menurut kesepakatan kita, aku hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuh, ucap Liu Xi. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik perhatian Jia Libi, sebuah pikiran terlintas di benak Liu Xi dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jia Libi tiba-tiba berubah. Pria licik itu tahu apa yang sedang direncanakan pria itu. Namun pada tahap ini yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu Xi? Tenang saja, aku tahu situasi seperti apa yang dialami klan Jiali saat ini, jadi aku tidak akan meminta banyak. Melihat Jia Libi yang santai, senyum sinis terpancar di mata Liu Xi. Yang kuinginkan hanyalah ketua klan Jiali membantuku mendapatkan wanita bernama Sunar, ucap Liu Xi. Sebelum senyumnya muncul, wajah Jia Libi menegang. Sudut matanya berkedut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini yang sangat terdorong oleh dorongan seksual benar-benar akan langsung menargetkan klan Xiao. Tuan Liu Xi, jika klan Jiali kita menyentuh anggota klan Xiao, Xiuzhan akan punya alasan untuk menyerang kita secara terbuka. Saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis, tetapi kekerasan yang sebenarnya, ucap Jia Libi sambil mendesah. Ia tersenyum pahit. Sambil mengatupkan jarinya di atas meja, Liu Xi berkata pelan, ini bukan masalah yang harus kau pikirkan.
Aku tidak peduli jika ketua klan berencana untuk merenggut paksa atau membiusnya secara diam-diam. Yang kupedulikan hanyalah hasilnya. Selama kau bisa membawanya padaku, aku akan mulai memurnikan pil kekuatan peledak, ucap Liu Zi. Sudut mata Jollibee berkedut. Meskipun amarahnya memuncak, dia hanya bisa tertawa paksa. Bisakah kamu memberiku waktu untuk berpikir? Bolehkah aku memberimu jawaban besok? Ucap Jollibee. Baiklah, ketua klan, Anda mungkin perlu memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jiali dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Jadi mengapa Anda perlu khawatir menambahkan dendam lain ke dalam masalah ini? Ucap Liu Zi. Sambil tertawa nakal, Liu Zi berdiri, menepuk-nepuk punggungnya dan berjalan dengan angkuh keluar dari aula. Dengan langkah kaki yang tergesa-gesa, ia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda luar biasa yang seperti bunga teratai dari masa lalu telah menyalakan nafsu dalam dirinya. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menemukan seorang gadis pelayan muda dan cantik untuk melampiaskan nafsunya. Menatap Liu Zi yang menghilang di sudut, Jollibee tampak semakin muram. Setelah sekian lama, barulah ia mengembuskan nafas panjang dan berkata dengan berat, "Bajingan ini, kepalanya hanya penuh dengan wanita. Cepat atau lambat, ia pasti akan mati dengan wanita," gumam Jollibee. Berpindah ke sebuah ruangan di halaman belakang, Xiaoyan tak berdaya melihat wanita cantik yang pingsan itu terbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang. Orang itu sudah kembali, Yalo berbisik dari dalam cincin, menyebabkan Xiaoyan cepat-cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melihat celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Tak lama kemudian, pintu kayu itu perlahan terbuka. Suara tawa Liu Zi yang jelas terdengar di dalam ruangan. "Sayang, aku di sini. Bersiaplah untuk hancur malam ini," ucap Liu Zi. Dasar orang tolol yang penuh sperma. Guru, siap serang. Xiaoyan berkata dalam hati sambil tersenyum dingin dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, tunggu, ada sesuatu," Yalo berteriak, memperingatkan tepat saat dia hendak menyetujuinya, mengakibatkan jantung Xiaoyan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ketakutan mendengar teriakan peringatan Yalo. Xiaoyan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. "Di sebelah kirimu." Di dalam hatinya, suara Yalo sekali lagi muncul. Mendengar peringatan itu, Xiaoyan perlahan menoleh. Pandangannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba mengecil. Jendela yang tadinya tertutup rapat telah terbuka tanpa disadari, membiarkan cahaya bulan pucat masuk ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekelilingnya secara aneh tergantikan oleh seorang wanita muda bergaun hijau. Di bawah gaun hijau itu terdapat sepasang kaki kecil bulat dan putih seperti batu giok yang membentuk lengkungan menarik di udara. Cahaya bulan menyinari ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Wajahnya bagaikan dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Melihat kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiaoyan merasa tenggorokannya kering. Hatinya mengerang pelan menyebut sebuah nama, Sun Er. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiaoyan berbisik dengan heran. Apa yang dia lakukan di sini? Dari apa yang terlihat, sepertinya dia punya niat yang sama denganmu, ucap Yalo berkata lembut sambil tersenyum. Sambil sedikit mengernyit, Xiaoyan menyembunyikan seluruh tubuhnya di balik bayangan. Ia segera bertanya dalam hati, namun dengan sedikit ragu. Kekuatan Sun Er, mengapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan kemunculannya, tampaknya sebanding dengan Dadoushi, ucap Xiaoyan. Kekuatannya seharusnya memang seperti yang biasa kamu lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya sementara waktu. Mengingat latar belakangnya, memiliki teknik rahasia misterius seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
ucap Yalau berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut dan tertawa getir karena takjub. Sekali lagi, rasa ingin tahunya yang mendalam tentang latar belakang Sun Er yang misterius membuatnya mendesah tak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Pandangannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan yang terungkap. Di dalam kamar, kemunculan Sun Er yang tiba-tiba seperti hantu belum menarik perhatian Liu Xi. Untuk sesaat, dia sepenuhnya dikuasai oleh nafsu, dan kedua matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik pakaiannya dengan tergesa-gesa. Pada suatu saat, tangan Liu Xi yang sedang menarik-narik pakaiannya membeku. Sebagai dosa bintang 6, ia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu-ragu sejenak, ia perlahan menoleh dan tatapannya beralih ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela, ada seorang wanita muda bergaun hijau yang bersandar malas di bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi api berwarna emas itu dengan acuh tak acuh memperhatikan pria yang berpakaian minim itu di ruangan itu. Di atas tangannya yang putih melayang api emas yang berputar-putar dengan cara yang aktif dan mempesona. Liu Xi dengan bodohnya menatap wanita muda yang bermandikan cahaya bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya hingga mendarat pada wajah mungilnya yang acuh tak acuh dan cantik. Di matanya perasaan mabuk muncul. Meskipun suasananya salah, Liu Xi tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit linglung di hadapan wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa. Namun setelah linglung, Liu Xi tiba-tiba berbalik. Sambil menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya melesat dengan gila ke arah pintu masuk utama seperti anak panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin seperti hampir mati, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Kamar itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Xi, ia hanya butuh beberapa detik untuk bergerak dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat pintu kayu itu sudah dekat, kebahagiaan terpancar di mata Liu Xi. Begitu ia keluar dari kamar, ia akan bisa berteriak minta tolong dengan keras. Begitu Jollibee mendengar panggilan daruratnya, ia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat hendak menyentuh pintu kayu, tiba-tiba ia merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya yang berlari dengan kecepatan tinggi terguling dan menghantam lantai. Liu Xi batuk dan mengeluarkan beberapa giginya yang patah disertai darah. Sambil menundukkan kepalanya karena ketakutan, dia melihat dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan tanpa disadari muncul di kedua kakinya. Tapi lubang berdarah itu seluruhnya berwarna hitam serta mengeluarkan bau hangus samar. Ada seseorang yang ingin membunuhku, teriak Liu Xi. Rasa sakit yang hebat di kakinya hampir membuat Liu Xi pingsan. Namun dia mengatupkan giginya dan menahannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Jangan berteriak lagi. Ruangan ini dikelilingi auraku. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah bilah api keemasan terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya luka di kaki Liu Xi disebabkan oleh bilah api ini. Kau, apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Uang? Obat? Aku bisa memberimu apa saja asal kau membiarkanku pergi, ucap Liu Xi. Melihat wanita muda itu dengan ketakutan yang amat sangat, wajah Liu Xi benar-benar pucat. Dalam menghadapi kematian, nafsunya akhirnya tertahan. Sambil menatap Liu Xi yang lumpuh dan menggeliat di tanah, wanita muda itu melompat pelan dari jendela. Dengan langkah pelan dan terus-menerus, dia berjalan ke arah Liu Xi. Melihat Sun Er yang melompat pelan dari jendela, Xiaoyan menyadari bahwa rambutnya yang biasanya berakhir di pinggangnya telah memanjang hingga ke pantatnya. Rupanya ini adalah efek lain dari metode rahasia itu. Di ruangan yang luas itu, wanita muda yang mengenakan gaun hijau yang anggun itu terus berjalan menuju Liu Xi yang sedang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya, dan tiba-tiba tersenyum tipis.
Senyumnya itu membuat jantung Liu Xi berdebar kencang. "Bukankah kau ingin menangkapku?" Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan nada dingin saat dia merendahkan dirinya. Liu Xi menelan ludahnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari rasa takutnya. "Sebenarnya aku tidak suka membunuh," ucap Sun Er. Melihat wajah Liu Xi yang ketakutan, Sun Er tiba-tiba mendesah. Mendengar ini, secercah harapan muncul di mata Liu Xi. Namun sebelum ia sempat memohon belas kasihan, tiba-tiba rasa dingin muncul di wajah wanita muda itu, membuatnya semakin putus asa. "Aku tidak keberatan dengan tatapan yang tidak penting. Tapi kenapa kau menghinanya? Apa hakmu untuk menghinanya? Dia mungkin tidak akan menerima apa yang dikatakan sampah sepertimu. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Sungguh tidak bisa," ucap Sun Er. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba berubah dingin, bilah api emas di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Bilah itu berubah menjadi kilat emas dan menembus dada Liu Xi. Seketika sebuah lubang berdarah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu Xi tiba-tiba mengerut. Wajahnya yang putih perlahan berubah gelap, sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah melirik mayat yang tak bernyawa itu dengan acuh tak acuh, Sun Er berdiri dan mendesah pelan. Wajah kecilnya yang dingin memperlihatkan ketidakberdayaan saat dia berbisik pelan. "Jika aku tidak khawatir kakak Xiaoyan akan menyalahkanku karena menjadi orang yang ikut campur, klan Jiali pasti akan sudah lama menghilang dari kota Wutan. Semua masalah yang merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi," gumam Sun Er. Sambil menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er menyapu ruangan secara acak sebelum membalikkan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam kegelapan malam. Ternyata gadis yang terlihat begitu lembut dan baik hati ini benar-benar bisa menentukan dalam hal membunuh orang. "Sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga," suara canda Yalau terdengar dari hati Xiaoyan tidak lama setelah Sun Er pergi. Sambil tersenyum getir serta menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menghela nafas sekali lagi. "Sepertinya aku telah melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini," ucap Xiaoyan. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun gadis muda itu menyerang tanpa ampun, dia terlalu muda dan kurang pengalaman, ucap Yalau berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan tertegun dan segera bertanya, "Apa maksudmu?" "Lihat saja." Yalau tersenyum misterius sebelum terdiam. Melihat sikap Yalau, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus bersembunyi di kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Ruangan yang gelap itu, kecuali suara nafas gadis pelayan itu, terasa benar-benar sunyi. Xiaoyan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Tepat saat dia mulai mengerutkan kening, mata mayat Liu Xi yang jatuh mulai bergerak. Di samping pintu, tangan Liu Xi yang tadinya tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup perlahan terbuka sementara wajah pucatnya juga menghilang. Melihat lubang berdarah di dadanya, Liu Xi menarik nafas dingin. Matanya dipenuhi kebencian. "Gadis sialan. Kalau saja aku tidak mencuri pil nafas kura-kura dari guru saat aku pergi, aku pasti sudah mati saat ini," gumam Liu Xi. Sambil mengelurkan tangannya dengan susah payah, Liu Xi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dengan hati-hati ia menuangkan botol putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Xi sekali lagi menjadi pucat. "Mungkin butuh waktu setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, aku akan meminta klan Jiali untuk mengirimku kembali dan mengundang guruku. Dengan bantuan guru, klan Xiao tidak akan memiliki hari-hari yang baik lagi. Pada saat itu, aku akan menyiksa wanita itu sampai dia mati," ucap Liu Xi sembari menggertakkan giginya dengan kejam. Wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. "Maaf mengganggumu, tapi kau mungkin tidak akan sempat kembali." Saat Liu Xi membayangkan bagaimana ia akan melanjutkan,
sebuah suara lembut dengan sedikit tawa tiba-tiba terdengar dari dalam ruangan. Suara yang tiba-tiba itu membuat Liu Xi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya bertutup jubah hitam perlahan muncul dari balik bayangan. Gadis yang ceroboh, pada akhirnya aku tetap harus mengakhiri semuanya, ucap Xiaoyan. Suara seorang pemuda terdengar dari balik jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api surgawi putih perlahan muncul. Api surgawi, ucap Liu Xi. Melihat api putih aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan tanpa sadar ia berteriak ngeri. Selamat, kau benar, ini hadiahmu, ucap Xiaoyan. Sambil tersenyum, lelaki berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih yang suram itu langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, api itu menyelimuti Liu Xi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi menghilang dari benua itu. Sambil menepukkan tangannya dengan dingin, lelaki berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, ia dengan santai melompat dari jendela, terbang ke udara dan melesat pergi. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu segera meninggalkan rumah klan Jiali. Kakinya menyentuh atap sebuah rumah dengan ringan dan saat ia melompat beberapa puluh meter, ia tiba-tiba berhenti. Sambil mendesah tak berdaya, ia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara di sampingnya, ada seorang wanita muda bergaun hijau yang sedang mengayunkan kakinya yang putih seperti salju. Dengan mata jernih yang mengandung api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam. "Siapa kamu?" ucap Sunar. Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam sambil mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang lincah bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka.